udah ada belum sih yang Akunnya sudah ada, ya karena kan buktinya si Ruben sudah kirim sama saya beberapa data, termasuk akun-akun yang komentar-komentarnya pedes gitu ya, yang kelihatannya kok ini subjektivitas sekali kan gitu, belum tahu tapi kok tajam-tajam sekali. Jadi itu sudah udah dibalasin komen-komennya oleh Ruben, dan itu semua sudah dikirim ke saya. Nah, jadi artinya nggak usah saya sebutkan, pasti mereka tahulah siapa yang melihat tayangan ini, kemudian dia tahu, oh saya pernah memberikan komentar yang tidak seharusnya, ya tolong diperbaiki, ya tolong jangan ikut meramaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada faktanya. Ya. Bang, tadi ini kan yang menarik kan, yang tahu kejadian hanya orang di dalam ya. Kemungkinan mungkin Bertrand tahukah si oknum tersebut, karena kan mengingat ini kondisi masih satu rumah dengan ayah dan bundanya dulu ya Bang, dan ini di up lagi setelah sekian lama Oleh orang lain. Iya, oleh orang lain lagi. Pertanyaan kenapa orang lain itu tahu kan begitu ya. Oke, jadi kalau saya tanya seperti itu, saya bilang Bertrand ya tahu kira-kira dugaannya siapa orang rumah ini. Saya tahu lah Uncle, tapi saya nggak usah lah bercerita sama Uncle. Dia ngomong seperti itu, saya pasti tahu. Tapi saya nggak usah cerita. Ya karena saya bukan orang yang suka menceritakan kejelekan anggota keluarga kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian ini menjadi satu proses hukum, memang yang dilaporkan adalah orang yang membuat ujaran kebencian tersebut, orang yang membuat postingan tersebut, para netizen tersebut. Tapi kan setelah proses hukum kan nggak mungkin prosesnya itu hanya berhenti sampai mereka. Nah, jadi artinya niatnya untuk melaporkan anggota keluarga sih nggak ada. Dia pikir ya nggak ada urusan. Yang mau diserang adalah orang yang mau dilaporkan adalah orang yang membuat berita tersebut. Nah, tapi dalam proses kan pastilah itu akan sampai kepada semua anggota keluarga yang mungkin pada waktu itu masih satu rumah nih. Dari mana nih sumbernya kan begitu. Jadi kan itu yang makanya kita harapkan ini janganlah sampai ke arah sana. Karena kalau kita misalnya sadar atau nggak sadar atau di bawah sadar menceritakan sesuatu yang buruk ke publik terkait dengan masalah kejadian-kejadian itu, yakin bahwa kita manusia yang sempurna, yang kita juga nggak ada cacatnya yang nggak bisa diceritakan oleh orang lain, kan begitu. Nah, atau misalnya kalau ada cerita-cerita seperti itu terkait dengan masalah Bertrand sebagai anggota keluarga, ya harusnya kita juga bersuara lah. Nggak ada itu, kan begitulah kira-kira intinya. Betul kan? Tapi kalau misalnya kita diam-diam aja, yang artinya diam itu bisa diartikan kejadian itu adalah ada, ini kan nggak tepat ya, nggak wise lah, nggak bijaksana. Saya kira seperti itu. Berarti secara tidak langsung Bertrand sempat Bang curhat juga sama bundanya, dan mungkin kalau masalah Bertrand curhat ke siapa saya kan nggak tahu, karena kan memang kita pada waktu pertemuan itu kan tidak bicara tentang masalah perkara itu, cuma karena silaturahmi, ngobrol-ngobrol kesana kesini ya, karena ada satu peristiwa yang lagi rame dibicarakan, kan wajar kalau kemudian itu menjadi topik pembicaraan kita. Jadi saya nggak dalam posisi bertanya kamu sudah curhat ke siapa saja, apakah curhat ke bunda atau kemana, itu saya nggak sempat bertanya, karena saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke, Bang Minola, artinya kan Bertrand ini lagi-lagi kembali berhadapan dengan haters ya. Walaupun kita tahu memang upaya dari korban itu untuk melaporkan sudah sering kali, tapi ini tidak menjadi efek jerah bagi para haters. Mungkin langkah Bang, artinya seperti apa untuk buat jerah? Jadi kan begini ya, haters ini kan pasti ada yang menggerakkan, patut diduga ada yang menggerakkan, karena apalagi ini berkaitan dengan satu informasi yang sebenarnya tidak terbuka untuk umum ya. Yang kedua, kita bingung juga gitu loh. Apa sih yang dibuat oleh Bertrand atau Onyu yang membuat orang benci sama dia? Dia nggak buat apa-apa kok. Dia hanya seorang anak daerah yang kebetulan mendapatkan berkah diangkat oleh Ruben menjadi anak asuhnya. Dan kemudian dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan karir apa yang diinginkan. Kalau misalnya kemudian ada orang yang menjadi hatersnya Bertrand karena hal-hal yang seperti itu, ini sangat miris sekali ya, bangsa kita yang harusnya menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan kasih dan sayang, ulas asih, itu kok menjadi bangsa yang penuh dengan sirik ya. Artinya kok nggak bisa melihat ada orang yang
beruntung seperti Bertrand, dan kemudian apapun perilakunya Bertrand, apapun kebahagiaan Bertrand, apapun kedekatan Bertrand dengan keluarganya, itu menjadi suatu hal yang menurut para haters itu adalah sesuatu hal yang salah, satu hal yang keliru. Ya, jadi ini sangat-sangat tidak masuk akal sekali kan gitu ya. Nah, langkahnya memang adalah langkah yang paling utama itu bukan kita akhirnya menjadi debat kusir di media sosial, tapi yang seperti sering dilakukan oleh Ruben adalah melaporkan peristiwa hukum itu, peristiwa pelanggaran itu ke pihak kepolisian. Hanya saja memang kan sekarang ujung tombaknya kan laporan itu adalah kepolisian. Nah, sekarang kita melihat bahwa begitu banyak laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah kejahatan-kejahatan atau misalnya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menggunakan media sosial itu ya, atau teknologi informasi itu, yang kita nggak ngerti bagaimana ini law enforcement dan penegakannya. Meskipun dulunya awalnya ada peristiwa yang seperti ini ketika ada oknum yang menggunakan foto anaknya Ruben dan Ayu Ting Ting, dikatakan dijual, kita lapor, kita proses, itu sampai putusan pengadilan. Tapi setelah itu semuanya sepertinya gantung nih, nggak ada ujungnya nih. Nah, jadi artinya kami juga memohon kepada pihak kepolisian ya, artinya supaya untuk mengurangi dan memberikan efek jera orang menggunakan media sosial menyerang kehormatan orang lain, melakukan fitnah, agar betul-betul bisa melakukan proses yang cepat, tepat, dan itu bisa memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Apalagi sekarang di kepolisian kita sudah ada unit yang khusus, cybercrime gitu, cyber. Nah, jadi sudah ada unit khusus. Kalau dulu belum ada unit khusus saja, proses hukumnya masih lebih jelas gitu loh. Sekarang ini kenapa kok misalnya udah ada cybercrime tapi ini tetap jalan di tempat berputar-putar aja, termasuk perkara yang sudah pernah kami laporkan beberapa waktu yang lalu ya, orang yang menyerang kehormatan Tania ya, itu sampai sekarang masih prosesnya jalan di tempat kalau menurut kami, meskipun kami sudah berulang-ulang untuk mencoba mempertanyakannya, tapi dibilang lagi proses. Nah, jadi kalau kita dorong terus, kita khawatir nanti kita dianggap mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Tapi memang ini juga menjadi salah satu catatan yang membuat akhirnya orang tidak pernah jera gitu loh. Ya, orang nggak pernah jera untuk menyerang kehormatan orang lain. Enak-enak aja mereka menyerang kehormatan yang lain. Itu mungkin salah satu hal yang menjadi kendalanya. Kendala yang lainnya adalah semakin banyaknya orang yang bisa membuat akun-akun fiktif. Ya, memperjualbelikan follower misalnya. Itu kan fiktif. Saya bisa bikin, kalau saya ahli IT, saya bisa bikin nama misalnya si A, si B, si D, si D, C. Masing-masing si A keluarkan ujaran yang kebencian, B, C, D. Tapi ketika diusut, mungkin ini adalah fiktif semua. Kan begitu. Nah, tapi saya yakin bahwa kepolisian kita itu memiliki kemampuan teknologi yang tidak kalah dari orang-orang jahat itu. Pasti kalau dia serius, siapa otak di belakang adanya akun-akun itu pasti harusnya ketemu. Ya, jadi inilah yang kami harapkan agar ada efek jera kepada orang-orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian atau membuat satu berita-berita yang bohong ya, kelihatannya benar tapi bohong, dan akhirnya menjatuhkan kehormatan orang lain. Oke, Bang, mungkin 2 pertanyaan terakhir adalah, kan ini kan masih berjalan di Polda, apakah dengan case yang baru kemarin itu soal dugaan Bertrand pencurian terus yang pakai parfum itu, akankah kokoh melaporkan lagi atau seperti apa, dan dampak psikologis yang diterima Bertrand kemarin seperti apa ketika ngobrol sama Abang? Ya, jadi yang pertama ya, apakah akan melaporkan kembali kan begitu ya. Tadi seperti yang sudah katakan, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Ruben ya atau oleh Bertrand ketika nama baik dan kehormatannya diserang oleh orang selain melakukan upaya hukum. Itu moralnya. Sekarang kan lagi dikasih peringatan nih, jangan klarifikasi. Kalau tidak, ya mau tidak mau upaya yang dilakukan adalah upaya hukum. Karena sebagai warga negara kan kita tidak bisa main hakim sendiri. Ya, jadi kita harus melakukan upaya hukum. Apapun proses hukumnya, tetap kita kalau memang diperlukan yang dilakukan itu adalah proses upaya hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya? Dampaknya kan banyak nih. Dampaknya itu membuat Bertrand itu kan bisa merasa bahwa dia itu
tertuduh sebagai pelaku kejahatan pencurian, gitu ya. Dan akhirnya ini juga membuat dia menjadi jadi nggak enak kan, karena pandangan mata orang-orang kalau melihat dia bisa-bisa wah ini Bertrand ini memang orang daerah nih ya gitu kan, tetap aja nih nggak bisa diperbaiki walaupun sudah dibawa ke ibu kota ini tetap melakukan hal-hal yang nggak terpuji. Itu dampak psikologisnya. Yang kedua adalah yang tadi seperti saya katakan, Bertrand sedang membangun suatu karir satu karirnya di dalam dunia musik mungkin ya. Dan sekarang lagi berencanakan kalau nggak salah ada apa ya, kalau nggak salah kemarin saya nggak salah dengar tour 3 city atau apa gitu ya, dan ada beberapa mitra. Ini kan juga berdampak karena mitra-mitranya itu akan bertanya, ini kamu gimana tentang hal itu? Karena mereka juga pasti nggak akan mau bermitra bekerja sama atau memberikan satu support kepada seorang anak muda, tapi anak muda ini dituduh orang memiliki karakter yang jelek gitu loh, pencuri gitu loh. Nah jadi ini tentu bebannya sangat berat. Jadi makanya seperti yang saya katakan, sangat disayangkan juga kalau misalnya yang mengklarifikasi, yang mensupport, yang membantah itu hanya Bertrand ya. Kalau Ruben pasti dia support bahwa anaknya nggak seperti itu, tapi nggak ada support dari anggota keluarga yang lain. Sementara patut diduga karena itu peristiwa yang ada di dalam rumah, anggota keluarga lah yang paling tahu kan begitu ya. Tapi tidak ada suatu omongan bantahan dari anggota keluarga yang lain. Jadi ini kan menjadi suatu hal yang jadi sulit lah buat Bertrand. Tapi paling tidak karena yang menyuarakan itu adalah netizen gitu ya, pasti nanti yang akan diserang itu, yang dilaporkan itu adalah mereka. Tinggal mereka saja tinggal membuktikan dari mana fakta itu. Saya kira seperti itu. Siap. Ya. Oke.